Selamat datang di Jale Podcast. Jale Podcast. Mbak Siska Karina, Mbak gimana? Ada yang rame banget nih pasca mutasi. Boleh cerita? Dewan katanya mau membuat sesuatu nih, karena komentar-komentar beberapa anggota Dewan di media itu kan sangat kencang banget menyikapi persoalan mutasi. Ada apa sih Mbak sebetulnya? Ya Mas Maman dan teman-teman, terkait mutasi rotasi memang yang sekarang memang seperti seolah-olah ajaib, tiba-tiba ada dan tiba-tiba ramai. Pasti kan banget kan, ramainya banget. Mungkin nggak cuma di Kabupaten Cirebon, mungkin sampai tingkat provinsi juga ngedenger. Nasional kayaknya, ya iya. Karena memang yang kita soroti adalah ini memang ranahnya tugas Komisi 1 sebagai pengawasan kedewanannya mereka tentang proses rotasi mutasi, apakah sesuai dengan Undang-Undang ASN atau tidak. Kalau saya baca sekilas tentang Undang-Undang ASN nih, di situ ada satu pasal yang menyebutkan bahwa manajemen ASN itu harus secara profesional dan terbuka. Dan disinilah kita Dewan mempertanyakan, terbuka seperti apa? Memang itu hak prerogatif dari bupati dan kepala daerah. Tetapi jelas kita ada di situ sebagai controlling, pengawasan di setiap kebijakan. Oke. Awal itu kenapa Dewan nggak mau nyikapi terkait proses asesmen? Asesmen kan sebetulnya gini, masyarakat kan pengen tahu sih sebetulnya hasil asesmen, kenapa nggak diumumkan? Kenapa Dewan nggak komentar sejak awal? Jujur kalau saya sebagai yang mengkontrolling mitra-mitra kerja komisi memang tidak lari ke situ ya. Dan saya hanya mendengar hasil dari asesmen. Tapi saya mendengar obrolan dari teman-teman Komisi 1. Kenapa sih kok kepala dinas yang baru belum 2 tahun itu mau diikut sertakan asesmen? Tolak saja padahal. Itu menurut komentar teman-teman Komisi 1. Nolak berdasarkan kok saya belum 2 tahun, kenapa harus diikut sertakan, tidak sesuai dengan undang-undang yang minimal 2 tahun. Dan di situ juga kata teman-teman Komisi 1 ada komitmen dengan kepegawaian dan kepala daerah, kalau nggak salah saya lupa ya mereka berkomentar apa. Ada sistem emerit system. Itu sudah dilakukan belum sebetulnya sih? Emerit system itu? Iya, belum dong. Belum kan? Itu kan memang ada plan-plan, rencana-rencana yang ketika mau dilakukan seperti ini. Jadi emerit system ini ya mereka juga seperti hanya angan-angan katanya. Padahal kan di setiap komisi itu biasanya ada komunikasi dengan mitra kerja dan target-target mitra kerja yang akan diselesaikan tiap tahun, seperti itu Mas Mama. Mbak Siska ngelihat urgensinya dari mutasi ini apa sebetulnya? Karena kan kalau saya lihat yang dipindah oke lah kalau Asdula udah terlalu lama, ya kan? Mungkin kepala dinas kesehatan juga harusnya dipindah lah ya karena terlalu lama. Kita fair-fair aja bicara. Cuman ada beberapa kepala dinas yang tiba-tiba dirotasi, sementara kan program masih berjalan. Kayak mohon maaf ya, BKPSDM lari ke Dinsos, Bapelitbangda, ya kan, program RPJMD lagi aja belum selesai kan. Ya, kalau dinas pendidikan oke lah dia udah terlalu lama, tapi kan digantinya dengan orang yang mau pensiun 8 bulan lagi loh Mbak. Gimana nih penyerapan anggaran? Ya, itu yang Komisi 4 sangat menyayangkan sebenarnya. Itu mitra kerja juga mitra kan? Kerja, jadi mitra kerja kami yang paling banyak sepertinya Dinsos, Disdik, Disbud Parpora, dan Disnaker. Nah, 4 dinas ini lagi kita dorong untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan target akhir tahun. Seperti Disdik, oke lah kalaupun memang Pak Haji Asdullah itu sudah terlalu lama. Tetapi tolong digantikan dengan memang yang masih lama pensiun dan basically-nya memang ada mengerti tentang pendidikan. Karena masalah pendidikan itu luar biasa banyak. Anggaran mereka paling besar, lebih dari 20%, ada 1,2 sekitar 1,2 T. Belum lagi temuan-temuan kita terkait yang LKPJ kemarin.
Kan itu satu persatu harus dibenahi. Memang yang bekerja itu kebanyakan bawahan-bawahan si kadis nih, kayak kabid apa. Tetapi kan yang tanda tangan kadis itu tidak akan menandatangani suatu dokumen ketika dia tidak mengerti apa sih isi dokumen tersebut. Apalagi misalnya, mohon maaf, Pak Denny yang baru untuk Kadisdik, kalau nih misalnya beliau ini pensiun 3 tahun lagi lah, walaupun basicnya keuangan, ya paling nggak bisa belajar. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Itu yang kita soroti. Kenapa sih 8 bulan lagi kok ditaruh di situ? Nanti kan pensiun, open bidding lagi, proses lagi, ini kerjanya Disdik kapan selesai? Nah, kalau gitu ini ada kesalahan di mana ini? Ada kesalahan di mana? Kan gini, kita bicara awal mutasi. Awal mutasi itu kan informasi yang berkembang itu kan ada pengakuan juga dari Kabid Mutasi di BKPSDM yang tidak dilibatkan, ya kan? Tiba-tiba mereka sedang di Bandung menerima WTP, ya kan? Pak Iis, Bupati, semua di Bandung. Pak ini di Bandung semua. Tiba-tiba siang itu nyebar undangan. Orang bertanya-tanya deh, ada apa sih sebetulnya? Apakah ada tekanan orang-orang kuat yang seperti di media kan sering disebutkan? Pernah berpikir ke arah sana nggak, ada tekanan orang-orang kuat? Orang kuatnya siapa sebetulnya? Ada nggak berpikir ke arah sana? Sebenarnya berpikir ke arah sana, paling orang kuatnya siapa ya? Mereka tuh punya pansel. Kita lebih menyoroti mereka punya pansel. Ketua panselnya siapa sih? Siapa sih, Mbak? Anggota panselnya siapa sih? Di situ ada Pak Sekda. Di situ ada dari birokrasi, ada akademisi. Ya, mereka pasti potensi lah, maksudnya menilai suatu kinerja seseorang. Tapi yang kita sayangkan sampai keluar mencuat orang kuat. Itu karena tidak adanya keterbukaan. Coba mereka memampangkan hasil asesmen, hasil uji kom. Betul. Sejak awal kan begitu. Sejak awal gitu, maksudnya ternyata si A ini kotak jabatannya sesuai dengan profesional mereka, sesuai dengan track record mereka di sini. Hasilnya seperti ini, itu kan keterbukaan. Kalau sembunyi-sembunyi gini kan orang lain, wah jangan-jangan akhirnya suuzon. yang paling parah itu kan ada insinyur masuk di mitra kerja saya, mitra kerja kebudayaan. Saya berpikir itu Pak Apip itu kan itu basically-nya insinyur. Saya berpikir itu bikin suling dari apa? Dari besi 12 kan. Itu. Nah, persoalan lainnya muncul ketika di Super Parpora itu kan katanya sudah dipecah ya jadi 2 kan. Iya betul. Itu sebenarnya gimana? Jadi yang jadi pansus SOTK kemarin termasuk saya. Oke. Jadi sekretaris pansus. Iya. Di situ jelas-jelas kami merencanakan akan memecah Disputpar dan Pora. Ya. Dengan harapan bahwa atlet-atlet di kabupaten ini bisa muncul. Dengan harapan visi misi bupati yang salah satunya adalah kebudayaan dan pariwisata lebih optimal fokusnya nih. Iya. Udah gitu di pas mutasi sekarang ternyata kenapa ikut kegeret? Kenapa nggak sekalian nanti pas SOTK-nya beres gitu loh? Berarti sebetulnya tidak ada masalah ketika memang tidak ada pergantian kepala dinas kan? Nggak ada masalah nanti. Itu tidak masalah nanti. Itu sebenarnya sih nanti, walaupun Pak Hartono memang sudah lama ya. Tapi nanti sekalian dengan selesainya SOTK nih, kan ini lagi dirancang-rancang. Ini loh yang jadi kotak-kotak di Pora ini apa aja isinya, Disputpar apa aja. Oke lah itu selesai. Baru ada mutasi rotasi untuk ke Disputpar Pora. Tetapi tolong basicnya juga diperhatikan. Saya sampai bilang gini, jangan-jangan Pak Apip suruh tari topeng. Saya bilang sorry Pak Apip ya, sorry. Maaf Pak Apip. Maaf Pak Apip, bukan. Aduh, kalau saya boleh guling-guling tuh Pak di sana Mbak. Enggak, gini Mbak, SOTK baru kan sudah nih, sudah disahkan. Sudah. Nah, berarti dengan sendirinya juga sudah legal dong? Sudah legal. Nah, kalau sudah legal, terus berarti kan SOTK lama sudah nggak bisa? Nggak bisa, karena itu sudah ada harmonisasi dari provinsi, kita sudah kirimkan perdanya ke sana sudah semua, dan itu harusnya di tahun sekarang sudah beres untuk di Kabupaten Cirebon. Tapi kan katanya bisa menunggu sampai tahun 2022 kan? Bisa. Maksudnya pemberlakuannya itu harusnya 2021 untuk penganggaran 2022. 2022 tuh udah beres, sudah penganggaran. Ini loh sekian
miliar untuk dinas ini sekarang udah selesai. Kalau sekarang kan belum, karena terkait kemarin pesahannya kan di akhir tahun. Oke, berarti sekarang masih penganggaran 2021 kan? 21 masih, tetapi nantilah gitu. Kalau ini kan burak lagi dinasnya. Berarti sebetulnya apa ya, saya juga bingung ini ada apa sebetulnya di Kabupaten Cirebon sih Mbak bisa begini sih Mbak, saya juga bingung nih. Kalau melihat peta-petanya itu kan, mohon maaf, Bapelitbangda kan semacam motor penggerak ya, motor penggerak itu kan diganti lagi sama orang baru. Sementara persoalan kemarin kan RPJMD kan belum selesai. Belum. Itu yang mengajukan perubahan RPJMD juga kan eksekutif. Ke kita. Ya, hantaran rancangan perubahan raperda RPJMD kan ke kita dari mereka, inisiatif eksekutif. Hari ini Pansus 1 sedang membahas bersama dinas-dinas beserta Bapelitbangda. Ya, maksud saya sekarang siapa sih Kadis Bapelitbangdanya siapa? Pak Soehartono dari Arsip itu. Dari Arsip. Dan katanya itu juga sulit ditemuin orang itu, nggak punya HP. Masa? Sekalian saja saya publish di sini karena kita juga sebagai media kesulitan Mbak menghubungi beliau sulit. Karena gini, harusnya ketika beliau jadi sekarang itu gampang lah. Berapa kali saya telepon HP-nya juga, informasi dari teman-teman di luar juga sulit. Itu sulit banget dihubungin karena ini kan gak wajar dengan kondisi Kabupaten Cirebon kayak gini kan, mereka juga harus punya program, sampaikan dong ke publik. Iya dong. Dengan kondisi kayak, makanya saya juga ngomong ke Kota Dewan nih, kalau misalnya memang benar-benar sulit harus diapain tuh orang. Itu kan itu. Mohon maaf bos, ya kan. Ya terus lagi di BKPSDM Komisi 1 menyikapi bahwa BKPSDM sebetulnya pas juga untuk dipegang sama orang yang sudah punya punya kedekatan juga, bukan kedekatan tanda kutip, dalam arti mereka tahu lah karakter ASN. Sementara kan Pak Hilmi juga kan masuknya di sana, menggeser Pak Iis yang notabene masuk di Dinsos lagi. Sementara Dinsos kan punya banyak masalah. Ini sebetulnya kalau saya lihat ada nggak sih deal politik seperti ini? Ya Pak Iis juga melongo kok dari Dinsos. Bapaknya dia tuh. Bapaknya saya melongo aja, tapi ya kembali lagi sekarang BKPSDM harus punya istilahnya bisa merangkul semua lah, semua pegawai negeri lah. Bapak saya ketua Korpri. Maksud saya ketua Korpri kalau di BKPSDM memang cocok. Ya kan? Karena kalau kesah Korpri apa anggota-anggota kan bisa langsung. Betul. Ketua satunya siapa coba? Siapa? Saya lupa nih, ketua 1, ketua 2 nih. Antara Pak Hendra sama Pak Hartono. Jadi 3 itu, Pak Iis, Pak Hendra, Pak Hartono. Yang tiga-tiganya semua dimutasi dan rotasi. Ya. Maksud saya, ayolah, bukannya saya ngompor-ngomporin, tapi kalau memang ada sistem rotasi dan mutasi ini tidak benar, dirasa tidak benar, ayolah bersuara. Ini ketua-ketua Korprinya aja diginiin, apalagi yang lain. Nah, harusnya kan berpikir panjang gitu loh. Sekarang oke lah Pak Iis di Dinsos dengan harapan memperbaiki DTKS. Itu awalan harapan kami Komisi 4 karena kan itu mitra kerja kita. Tetapi mungkin bukan harapan bagi Komisi 1. Oke lah Bapelitbangda Pak Hendra dipindah ke kearsipan. Ya iya kearsipan ya. Mungkin itu harapan dari Das kearsipan. Oh alhamdulillah saya dapat kepala yang berpotensi, yang bagus, yang apa. Tapi mungkin juga penyesalan bagi Bapelitbangda loh, kita program lagi jalan. Oh jadi sebetulnya mutasi itu semua komisi harus matching ya, ditepati dengan orang yang tepat sebetulnya. Betul, jadi gini, kita merasa selama ini kita rapat kerja dengan dinas, menerima LKPJ, memberikan masukan, rekomendasi, kok dilihatnya sebelah mata ya dengan kepala daerah gitu. Sebenarnya hubungan Dewan Eksekutif dan Legislatif gimana sebetulnya selama ini gimana sih? Saya juga bingung lihatnya. Kalau mitra kerja kita Komisi 4 terbuka. Gak ada masalah. Cuman kita gini, jadi paling enggak sih kepala daerah ini melihat, oh iya yang mitra kerja Komisi 4 nih siapa? Komisi 4 kita mau rotasi. Kinerja mereka gimana nih, dinas ini gimana nih? Patut atau tidakkah diganti? Paling enggak ada komunikasi lah. Kita tidak mengharapkan kita turut campur, enggak, bukan hak kita. Tetapi tolong dengarkan hasil kerja kita. Kita selama ini muter-muter ngurusin disdik, ngurusin Disput Parpora, ngurusin pariwisata gimana berkembang.
Ya kan? Sekarang kepala dinasnya juga nggak, ya bukan background dia kan, pasti nggak ngerti apa-apa. Walaupun di bawah juga ada yang ngerti, sepertinya tidak juga kan seperti itu kan. Jadi memang SOTK itu dipimpin seorang kepala dinas yang sudah berkompeten di bidangnya kan. Betul. Jadi ya saya juga. Sebentar Mbak, yang saya bingung gini, tiga dinas itu kan inspektorat, ya, Kemrum, ya, pertanian. sama pertanian. Kenapa dibiarin kosong? Ya kenapa belum di open bidding? Apalagi lagi kepala daerah kenapa belum open bidding itu? Kenapa muter-muterin itu dulu? Itu kan nunggu apa? Gitu. Ya betul, Kemrum itu kan harusnya cepet-cepet Iya. kan. Sekarang pertanian juga, ya semua lah harus cepet lah. Inspektorat kalaupun tidak ada yang definitif, siapa yang mau memeriksa? Berarti sekarang inspektorat masih PAIS? Masih PLT tapi. PLT berapa sih? 3 bulan sekali perpanjang PLT dan dua kali kan? 2 kali PLT. Ini udah mau mendekati habis kan ya? Iya, jadi gimana dong? PUPR juga kan, PUPR, PLT juga. Itunya apa namanya? Sekdisnya kan? Sekdisnya. Berarti di bawah juga sebetulnya manajemen ASN tidak bagus juga kan, manajemen birokrasi yang ada di bawah-bawah itu kan? Ya kalau dilihat ya gimana ya? Kita lihat hasil kerjanya aja deh. Nggak punya keinginan nggak minta ke Pemda hasil asesmen kemarin gimana sih, gue pengen lihat gitu. Mau nggak, punya keinginan ke sana nggak? Ada rencana nggak? Kalau saya di Komisi 1 mungkin saya akan menanyakan. Kan sebetulnya bisa kan berhubungan dengan mitra kerja. Bisa dong berhubungan dengan mitra kerja. Tapi hasil asesmen itu kan dipegang oleh pansel. Ya, pansel itu kan salah satu ada BKPSDM. Berarti sama PAIS dong waktu ya itu? Enggak. Oh enggak, sama siapa? Karena PAIS ikut serta dalam asesmen. Oh, jadi tidak masuk di pansel? Tidak masuk pansel. Pak Sri Darmanto kali ya? Halo Pak Sri, selamat malam. Atau bisa tanyakan Sekda langsung. Kalau Pak Sekda nggak pernah mau ngomong, makanya memang harusnya diganti aja Pak Sekda sih. Ngapain? Harusnya kan dengan persoalan seperti ini Sekda turun tangan dong. Iya, dia kan bapak-bapaknya para PNS dan kan? ASN di Kabupaten Di bawah Cirebon. ini, kalau saya lihat di bawah ini pemberitaan termasuk masalah ya mutasi ini kan, kenapa sih kita sulit nanya ke Sekda? Pak Sekda ini mau nanya hasil pansel bagaimana? Ya kita nanya ke siapa? Ke Bapak Bupati ngomongnya nggak pernah tahu. Ya kalau nggak pernah tahu aja jangan tanda tangan. Nah, ini dia Pak, persoalan ketika itu muncul, ya kan? Ketika muncul, dengar-dengar ada mau interpelasi nih anggota dewan. Gimana ini dengan persoalan ini? Saya baru keingetan nih kok. Gimana Mbak? Interpelasi kita nunggu ada minimal 7 orang anggota dewan yang berani dalam tanda kutip berani untuk menyuarakan sesuatu yang sekarang ada 3 kan? Sudah mulai muncul 3. Mbak Siska, Pak Hermanto dari Nasdem sama Pak Junaidi. Ya kita tunggu teman-teman yang lain lah. Ada 4 lagi dong. 4 lagi kira-kira siapa? Dan harus ada di fraksi yang berbeda, 2 fraksi. 2 fraksi yang berbeda. Ya, jadi maksud saya kita bukan giring karena politik ya. Karena kalau eksekutif dan legislatif itu beda. Kalau legislatif oke lah kita dipilih rakyat karena like and dislike. Kalau eksekutif ini nggak bisa. Itu harus profesionalitas yang kita bangun. Makanya dengan adanya muncul saya, Pak Jun, Pak Hermanto yang ikut yang mendorong untuk interpelasi sebagai hak dari dewan, bukan berarti kita kena politik. Ya, tidak. Bukan berarti kita menyerang satu partai, enggak. Kita pengen membuka mata setiap anggota dewan. Hei, kalian tuh punya hak loh. Hei, jangan diem aja. Jangan main proyek aja loh. Katanya sih saya nggak tahu itu oknum kali. Terus Mbak. Iya, itu ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, melek. Jangan enggi jangan. Kita anggota dewan ini sudah saatnya berbicara. Kita dipilih buat berbicara. Sekarang kalau kepala dinasnya saja itu dibolak-balik dengan semaunya, gimana program itu bisa nyampe ke masyarakat? Dampaknya ke apa? Ke kita, ke dewan lagi. Dewan kok diem aja? Dewan programnya nggak jalan. Dewan lagi dewan masyarakat kan. Jadi meleknya seperti itu. Jangan saya nggak enak karena itu tetangga partai. Enggak, kita nggak menyudutkan suatu partai, enggak. Kami yakin semua partai tujuannya baik, kemaslahatan umat, kesejahteraan masyarakat. Itu kan suatu partai pasti gitu. Tinggal gimana orang-orangnya aja. Nah, kita membuka mata teman-teman. Hayo, bukan saya ngomong-ngomorin, tapi kalian tuh punya hak. Gitu loh.
sampaikan, mumpung kalian jadi anggota dewan, sampaikan semua pemikiran. Kenapa sih Kak Bupati begitu? Tanyanya di hak interpelasi. Hai Bupati, kenapa kamu melanggar? Menurut kita melanggar ini. Kan nanti dijawab oleh Bupati. Betul. Jadi tidak ada suuzon lagi, semua kebuka. Dan kalau misalnya terjadi, Bupati juga harus jujur dong. Jangan pasang badan dong. Jujur dong, Kalau pasang badan gimana tuh? Ya repot ya. Ini kalau misalnya hak interpelasi jalan, larinya ke hak angket atau gimana? Atau bagaimana nanti paripurnanya? Gimana paripurnanya nanti? Jadi hak interpelasi dari 7, misalnya minimal 7 anggota dewan, itu ada penjabaran. Salah satu perwakilan dari 7 itu kepada seluruh anggota dewan, nanti diserahkan kembali oleh pimpinan dewan. Gimana teman-teman? Setuju tidak dilanjutkan hak interpelasi? Mudah-mudahan sih setuju semua. Kalau kita bedahnya secara detail. Betul. Terus nanti kalau setuju, oke. Nanti akan kita panggil Bupati. Sampaikanlah Bupati itu alasan-alasannya. Nanti kalau diterima atau mungkin ada, ya sudah, berarti ternyata tidak melanggar. Berarti kan stop sampai situ. Kalau misalnya dirasa melanggar, jadi hak angket, melakukan penyidikan atas kebijakan Bupati. Udah hak angket ngeri-ngeri sedap ya dalam sejarah mungkin. Iya, ada hak angket, baru hak menyatakan pendapat terakhir nih. Lanjut atau tidak, atau ada unsur apa di dalam suatu kebijakan, itu nanti ditindaklanjuti. Pak Junaidi selalu bilang ini mirip-mirip metode-metode lama. Mungkin ya saya terbuka aja, mirip metode Pak Sunjaya dulu di zaman jadi bupati. Mutasi informasi Bapak Jaka tidak dilibatkan, hanya orang-orang yang sepaham dengan golongan mereka. Nggak tahu golongan mereka sekarang siapa, kan kita lagi dalam apa namanya, bukan penyidikan ya, kita masih mengamati juga di lapangan. Ini gimana Pak, betul nggak Pak dengan metode seperti ini mirip-mirip nggak sih seperti yang masa lalu saya udah jadi anggota dewan belum ya? Iya belum. Tapi harus ngomong dong, kan pasti tahu. Ayo, udah belajar politik dulu kan, udah persiapkan kan. Jadi kalaupun memang dirasa seperti itu oleh teman-teman, ya mau sampai kapan begini terus? Kapan majunya? Ngutek-ngutek begitu lagi, kapan kerjanya kita gitu. Jadi ayolah mulai berubah gitu. Kita jadikan pelajaran yang lalu biar ke depan lebih baik. Kalau memang dirasa, ya saya nggak tahu nih ya mutasi rotasi kemarin versi Pak Sunjaya seperti apa. Yang pasti yang sekarang ini yang terjadi, Bapak Jaka tidak dilibatkan, tidak ada keterbukaan. Itu termasuk pelanggaran belum sih? Secara aturan, Bapak Jaka tidak dilibatkan loh ya. Jadi kita lihat aturan di Undang-Undang ASN-nya sama PP-nya yang memang saya ini belum ngelotok banget ke situ ya. Melanggar atau tidaknya itu bisa ditentukan pada saat kita melihat mendengar hak interpelasi itu. Nanti kan ada tim-tim ahli yang saya sangat sayangkan. Ini kan pansel ini kan terdiri dari akademisi. Kenapa akademisi tahu ini nggak Mbak siapa orang-orangnya? Nggak tahu saya. Nggak tahu juga, nggak dapat laporan juga. Harusnya Dewan lebih cepat harusnya Komisi 1 lebih cepat. Dikasih tembusan ya siapa-siapa kan biar bisa dipanggil itu kan. Iya. Maksudnya teman-teman Komisi 1 kalaupun memang mau memanggil Sekda, BKPSDM, Pansel atau segala macam yang terkait dengan rotasi-mutasi jabatan kemarin, emang enggak hak mereka untuk memanggil. Kalau saya di Komisi 4 misalnya ada sesuatu kasus, itu kami langsung panggil. Kemarin BPJS dipanggil, BPNT sampai sekarang belum selesai pun kita bersin. Setiap praksi kompak gak sih Mbak? Setiap komisi kompak gak sih? Jujur aja deh, kompak gak dengan persoalan seperti ini? Kalau di Komisi 4 gimana menyikapi masalah ini? Ya Komisi 4 ada beberapa pandangan yang berbeda. 1-2 orang, ya hak mereka lah. Mereka bicara apa? Ya kalau koran hari ini yang saya baca mereka berbicara, ya itu kan urusannya Bupati, hak prerogatif Bupati, nggak usah lah kita Dewan ikut campur. Loh, kita punya wakil rakyat masa menengah. Iya, kita kan punya hak lagi. Pengawasan, budgeting, kan kita kontrol setiap kebijakan, itu hak kita juga. Memang itu hak prerogatif Bupati, tapi bukan berarti bisa melanggar seenak-enaknya aja. Imbasnya apa sih Mbak buat pembangunan di kabupaten? Ya banyak lah sekarang. Banyak banget tuh. Pak Afif masa suruh bangun gapura aja emang di setiap desa, mentang-mentang lulusan insinyur, emang Pak Afif ya? Masa programnya gapura semua tanpa memperhatikan nanti misalnya
tanpa mengerti atau mengetahui detail tentang apa sih budaya itu. Walaupun bisa dipelajarin, tapi kan Dinas pendidikan juga berat. dinas pendidikan apalagi berat banget. Berat lah. Dengan waktu mungkin dia setahun lagi kan? Dia Setahun menjabat? setahun menjabat kalau nggak salah Februari lah. 8 bulan ya. Februari tahun depan. Aha. Sekarang Februari aja belum pengesahan ketok palu untuk 2022. Mampu nggak dongkrak IPM? Ya, pesimis lah. Yang dulu aja nggak bisa. Apalagi yang sekarang. Yang dulu 7 tahun loh dia. Asdullah tuh mana kemajuannya kalau saya bilang. Oh per-peran aja kita sih. Kita ngomong biar publik tahu kok. Keberhasilannya mana gitu kan. Ini anggota dia kenapa dia aja dari dulu gitu kan. Kalau ditanya benar baik hubungan baiknya bukan hubungan person dong. Jangan hubungan kan? kelembagaan dong, mitra kerja Kan jangan person. lucu. Kalau person mungkin Pak Haji Asdullah bagus. Person baik, oke. Oke. Cuman mungkin karena butuh refreshing, butuh refresh otak yang memang sudah jenuh. 3 tahun dah mutasi Iya. harusnya kan. Jangan sampai 7 tahun, 5 tahun Iya. udah berat benar itu kan. Jadi kalau seseorang itu yang dirasakan misalnya kayak saya dulu di bank, 5 tahun ke atas dengan kerjaan yang begitu-begitu tanpa inovasi, saya bosan Jenuh. dong, jenuh. Jenuh ya? Tidak ada lagi kreativitas. Makanya gimana caranya jadi dewan itu berkreatif, muter otak biar nggak bosan. Iya. Nah untuk Disdik 8 bulan lagi yang pensiun sampai Februari nih. Iya. Nah yang kasihan siapa coba? Siapa Mbak? Ya kabit-kabit sama sekdis dong. Mau diputar lagi Sekdisa juga tanya. Aduh. Informasi terbaru itu kan eselon 34 belum. Belum. Gimana? Sementara seperti saya katakan tadi ada beberapa PLT ya harus ganti dong, tidak boleh Iya. melebihi 3 kali perpanjangan kan? perpanjangan. Gimana? Pasti atas naik, bawah juga kosong, pasti naik juga kan? Iya makanya. Proyek lagi dong. Pusing. Ya sekarang aja ya. Tadi saya di grup salah satu yang dalam banyak pejabat-pejabat. Iya gimana Mbak? Itu bilang kita nggak bisa nih sistem data big data nggak selesai karena tersangkut kebijakan dalam hati saya. Gimana mau menelurkan kebijakan kalau ininya aja dimuter-muterin terus? Ya nggak? Gimana orang fokus ngerjain Yang suatu dulu by kebijakan? name by address aja yang kasus buta huruf itu buta aksara nggak sampai sekarang nggak ada kan? Kemarin LKPJ terakhir kemarin kan yang mensurvei kan BPS. BPS nilainya di 93% bahwa kita sudah bagus. Kata saya, Pak, bohong. Coba Bapak nanya ke masyarakat atau ke usia yang lebih di atas 35 tahun. Karena kan kalau BPS itu ada rate angka nih, ada tahunnya nih, 15 tahun sampai berapa? Sampai 35 sampai 25 tahun untuk sebagai sampling untuk buta huruf. Kalau semua begitu, kita salah sasaran. Emangnya yang usia 40 tahun nggak butuh baca? Butuh mereka. Banyak kok. Jadi banyak PR yang harus diselesaikan satu Berarti selama di dinas pendidikan itu zamannya Asdullah juga banyak banget PR yang belum selesai. Banyak dong. Sekarang rumah ambruk juga berapa? Sekolah rusak. Belum lagi ini untungnya alhamdulillahnya dibantu oleh BKPSDM yang guru-guru honor. Yeah. Kemarin 4.100 sampai apa? 4.157 calon guru P3K. Kata saya, Pak, Disdik terlibat nggak? Terlibat untuk pengisian dapodik. Alhamdulillah Pak Haji Asdullah ada kenang-kenangan buat guru-guru. Sedikit lah, walaupun sudah lama menikmati. Maksudnya menikmati jadi kepala dinas ya. Ya kan lama dia bisa menikmati kan. Iya. Enak kan kalau nggak enak dia minta mundur dong. Pindahlah gua Pak gitu kan. Ya betul. Maka persoalan yang lain itu terkait masalah mitra-mitra kerja itu kalau dengan posisi sekarang makin berat atau gimana? Kedepannya? Ya makin berat lah. Sekarang saya harus ngurusin atau nih hari ini saya dapat permintaan audiensi dari tenaga kerja buruh itu ada 4 lembar dari 4 perusahaan karena THR tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sekarang kalau setiap audiensi kan ada eksekutif tuh, ada dewan, ada pihak yang pengen audiensi. Kalau Pak Hartono jawab undang-undang perburuhan, undang-undang ketenagakerjaan, belum lagi omnibus law. Bisa apa? Ya, ada 49 PP yang harus dibahas. Emang dia bisa? Kita harus belajar lagi Pak Belajar lagi, Hartononya. Sedangkan kita harus nih lari, tapi kita masih belajar jalan. Orang lain udah lari, kabupaten kota lain udah lari. Kita udah masih belajar jalan, belajar merangkak setiap dinas.
Jadi menurut Mbak Siska nih, ada niatan gak sih kepala daerah, wakil kepala daerah untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik? Kalau seperti ini kejadiannya, ada niat nggak mereka? Atau mereka nggak ngerti? Ini pertanyaan saya loh Mbak, jawab jujur aja Mbak. Saya aja yang ngamati di luar, kok sepertinya nggak ada niatan? Atau mereka nggak ngerti? Atau pura-pura nggak ngerti, bingung saya. Saya tuh sebenarnya sedih kalau Mas Maman bilang kayak gitu. Berarti Mas Maman belum ada jawaban dari bupati dan wakil bupati. Belum ada. Kalau mereka jawab niat membangun, cuman kan pada kenyataannya birokrasinya, kepala birokrasinya, kepala OPD-nya, orang-orang itu juga yang memang ya seperti tadi, bukannya mereka tidak punya kualitas, cuman mereka juga ditempatkan tidak sesuai dengan background mereka. Iya, ya kan? saya yakin kepala dinas yang rotasi mutasi ini punya kualitas yang bagus, yang hebat kalau ditempatkan di tempat yang benar. Seperti itu. Sekarang kalau saya ke kementerian, kalau saya bintek dengan provinsi, ngomong apa coba mereka? Sangat sayang Kabupaten Cirebon tidak ada yang meminta program-program dari kami. Loh, kemana aja? Duit mereka banyak, tapi penyalurannya Kabupaten Cirebon selalu terlewat. Kemarin kita ke Kemenag. Calon dirjen Kemenag itu ternyata orang mana? Orang Cirebon. Si staff-staffnya ada yang orang Kapetakan ternyata. Dan Pak calon dirjen itu yang saya sangat sayangkan yang ngomong gini, saya nggak pernah lah nih guyonan kata beliau ya. Saya sudah jarang pulang kampung ke Kaliwedi. Dikarenakan apa Mbak? Kenapa Pak? Karena saya suka sakit perut kalau pulang ke sana. Kenapa sih Mbak? Loh, emang salah makan? Pikir saya salah makan ya? Enggak, karena jalannya itu luar biasa aja. Itu guyonan Pak. Tapi kan malu. Kita dari Kabupaten Cirebon. Dari orang Cirebon sih kayak kirik sekali. Itu orang luar yang melihat seperti itu, orang Cirebon mau pulang kampung akhirnya ya betul. Ya kita kan ini PR. Berarti semua lini kita sebenarnya bukan hancur ya, gagal total tuh gimana? Ya kan, investasi juga kita sampai sekarang nggak jelas ya kan, proyek-proyek banyak, cuman kan kualitasnya juga begitu-begitu juga. Iyalah, ya jadi kan? Belum lagi anggaran Disdik yang provinsi sebenarnya banyak. Itu kemarin anggaran Disdik diambil, katanya ada yang nggak diambil sama Pak Asdullah yang nggak diserap, betul nggak? Atau memang kemarin itu pertanian kalau nggak salah ya, berapa ratus miliar atau katanya yang benar-benar nggak diambil atau di mana Mbak? Yang dana apa nih, dana apa? Provinsi. Dari pusat. Provinsi atau pusat kalau nggak salah? Pertanian kalau ya. Kalau provinsi memang banyak untuk Disdik. Tinggal gimana kita caranya kawal ke sana. Kalau saya tanya ke bidang-bidangnya, kita sudah ngirim Mbak, proposal apa sudah kita kirim, cuman tidak ada yang ngawal. Ya kalian lah yang ngomong ke Dinas Pendidikan Provinsi, tolong nih Kabupaten Cirebon lagi seperti ini kondisinya. Salahnya lagi ya sekolah-sekolah itu kalau ngisi dapodik itu atau ngisi sistemnya yang di online, ditanya kondisi sekolah seperti apa tidak jauh jujur. Makanya bantuan tuh nggak turun. Oh ini grade-nya apa? Grade-nya A nih sekolah ini, ternyata harusnya dicek. Jadi kalau untuk dinas pendidikan sebetulnya perlu dari hulu sampai hilir semuanya di kepala dinasnya harus benar, kabinnya harus benar. Kita punya korul. Harus khusus dong kalau kayak gitu. Khusus karena dinas besar ya yang memang kompetensinya luar biasa ya, untuk kenaikan IPM kan. Betul. Jadi si kadis ini harus punya power yang besar karena anak buahnya banyak. Gimana caranya dia bisa mensinkronkan sebanyak berapa ya? Korwil aja ada 40 korwil loh. Gimana korwil ini bisa bekerja efektif efisien? Sekarang kalau diminta data, hey Disdik, saya minta data dong. Dikasih. Guru-guru honor dari yang 1 tahun itu, yang 1 tahun ada berapa, 2 tahun ada berapa di setiap sekolah? Kan nggak ada sampai sekarang. Mau saya tuh kan ada korwil. Tolong korwil lah kumpulin setiap kecamatan nih datanya seperti ini. Nanti kan kita ada perda penyelenggara pendidikan. Kan pada berteriak, Pemda tidak ada kontribusi atau tidak memikirkan guru-guru honor. Kita mau ngasih honor, misalnya guru baru 1 tahun jadi guru dengan yang 15 tahun, masa iya kita sama sih 500.000 misalnya. Kasian dong yang 15 tahun. Iya, nggak cukup apa-apa buat buat makan 2 hari juga udah habis. Habis itu kayak air duit segitu mah. Jadi apa sih harus diperbaiki Mbak di Kabupaten Cirebon ini? Yang diperbaiki niat dari kepala daerah yang harus diperbaiki.
Ya niat, oke niat. Maksudnya gini, ada nggak perbaikan awal di birokrasi? Haruslah, wajib. Bisa? Nggak prediksi bisa nggak? Dengan kondisi seperti ini? Kalau kayak gini terus ya kita pesimis. Kalau kayak gini terus karena Dewan itu dengan berlakunya Undang-Undang MD 3 kekuatannya tidak sebesar DPR RI. Ya, sekarang sudah mulai di Gitu. Kalau kekuatannya masih sama, ya gimana ya? Ya enak lah untuk menekannya. Menekan dalam arti ke arah kebaikan ya. Tapi kan punya hak controlling. Iya, maksud saya dimanfaatkan hak controlling. Tidak sesuai hak interpelasi digunakan gitu. Biar ada efek jerah sebetulnya. Iya, jangan dia menganggap kepala daerah itu sebagai raja. Ada kita loh di sini, ada masyarakat loh di sini. Perwakilan masyarakat iya, ya. Berarti demokrasi yang umurnya sudah 25 tahun ini sia-sia. Iya, 20 tahun lebih, Mbak. 20 tahun lebih. Reformasi ngeri-ngeri bener nih. Kalau gitu nggak usah ada reformasi dong. Kembali aja ke yang zaman dulu. Kalau dengan kehadiran Bu Ayu sebagai wakil bupati, gimana ini? Gimana apanya nih? Sejalan nggak? Atau memang Pak Imron juga nggak istimewa amat sebelum ada Bu Ayu? Atau kan harusnya kan begitu ada wakil bupati ya, jalan kan, jalan udah oke dong. Ya. Ini gimana Mbak Siska melihat? Harusnya ya memang kepala daerah dan bupati dan wakil bupati ini bisa seimbang ya. Sekarang seimbang nggak? Plan Mas Maman gimana, seimbang nggak? Nggak tahu, saya ada komen. Saya kan bukan politisi, Mbak. Jadi memang saya belum pernah bertemu langsung dan ngobrol nanyain apa sih visi misinya Bu Ayu. Belum pernah. Kemarin pada saat pemilihan, ya pemilihan wakil bupati, kita tidak mendengar apa sih visi misi Bu Ayu. Yang harusnya didengarkan. Hey, para wakil rakyat, ini loh visi misi saya. Harusnya itu dibacakan juga harus kan? Dibacakan. Kenapa nggak ditolak? Bukan dipaneli aja. Kenapa? Ya kan waktu itu kan agak gejlok. Betul. Gejlok, terus nggak tahu lah putusan dari pimpinan fraksi seperti apa. Mbak Siska melihat Kabupaten Cirebon berkutat hanya persoalan anu aja ya. Hanya persoalan itu aja. Tidak pernah memikirkan gimana sih ngebangun Kabupaten Cirebon, narik investor yang banyak. Iya. Lihat Sorwatu Belah, Terbengkalai, jadi rumah hantu, PPI Gebang 18 tahun loh ya. Iya. Masjid, ya Masjid Agung Sumber itu kan ikon. Iya. Kemarin pun kan dipanggil katanya sama audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat. Itu membahas persoalan-persoalan itu. Terus jawabannya apa kata Pak Wakil Gubernur? Bukan begitu, Pemda juga nggak ngerilis sama sekali ke publik itu nggak ngerilis hasilnya apa. Itu kan harusnya yang datang itu kan Ketua Dewan katanya, Pak Lutfi datang. Harusnya Pak Lutfi juga publish ke kita ini hasilnya apa sih sebetulnya. Itu kan persoalan-persoalan yang sangat urgent di kabupaten. Itu aja kan nggak terbuka. Ya gimana ya, jadi Kabupaten Cirebon ini dengan 40 kecamatan tidak bisa ditanggung 1-2 orang. Semua harus mengetahui semua permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon biar bisa gotong royong bareng-bareng membangun. Kalau semuanya sembunyi-sembunyi seperti itu ya gimana kita bisa bangun bareng-bareng. Mbak, kalau pilkada kapan? 2024 lah, November. Udah siap-siap Golkar ya? Ya, enggak, ini ada mengecek lah, nggak apa-apa ngobrol-ngobrol biasa. Nih gimana Golkar nih? Aham juga. Mungkin mudah-mudahan lah ada kader terbaik, mudah-mudahan juga ya? ada kader terbaik, yang pasti kader terbaik dari kita. Mudah-mudahan. Berarti yang yang bersaing tuh Golkar, PKB, PDIP kali ya. Yang lain juga tetap bersaing ya. Tetap bersaing, tapi kita lihat. Tapi hasil untuk pilkada memang belum bisa diprediksi, tapi tetap akan optimis suara Golkar bisa naik. Kalau suara Golkar saya yakin optimis naik dengan kepemimpinan Mas Teguh yang baru. Mas Teguh. Mas Teguh, hai. Mas Teguh lo dipanggil lo. Lihat saya dong Mas Teguh. Karena kita kemarin kepengurusan Golkar itu kan ada kader-kader baru yang kita lihat track recordnya itu bagus untuk mendulang suara gitu. Jadi yakinlah saya, apalagi dewan-dewan yang sekarang fraksinya itu kompak. Yang kalau ada apa-apa kita pasti bahas bersama seperti itu. Jadi tapi kita lihat nanti hasil pileg, kan pileg dulu nih. Saya tanya ke KPU, Pak Ketua,
hasil yang dipakai untuk pilkada 2024 tuh hasil Dulu atau pileg apa sekarang? Nanti hasil pilegang 2024. Oh, yang baru berarti. Baru berarti belum tentu PKB ini berdiri sendiri. Halo Mas Hasan. Belum tentu loh kamu berdiri sendiri. Komen gue mah. Jadi belum lagi perubahan dapil yang sampai sekarang belum kelihatan titik terang perubahan apa enggak. Tapi emang bisa sejalan, Mbak? 3 tahun lagi kan untuk pemilihan. 3 tahun itu waktu yang cepat ya. Cepet banget. Otomatis setiap partai itu kan konsen ke partai masing-masing. Ya betul loh. Gimana itu ngurusin kabupaten? Ayo, sejalan nggak? Atau memang? Ya sejalan dong. Atau memang semua yang isu-isu yang muncul juga dimanfaatkan kayak tahu bulat digoreng dadakan lah ya. 500-an memang digoreng jadi politik juga tuh enggak? Enggak lah, janganlah. Sekarang kita tuh fokus untuk ngurus pemerintah biar sejalan dengan kita dan masyarakat, dan kita juga tidak melupakan masyarakat yang di bawah. Bisa itu? Bisa dong. Double garden itu bikin partai, bikin pemerintah, bikin masyarakat. Ya resiko ya. Kalau mau jadi ketua partai harus seperti itu. Oh gitu. Mas Teguh, Untung saya bukan ketua partai. Teguh? Resikonya ketua partai lah. Gitu. Setelah kejadian seperti ini, Mbak, ada kejadian besar sebenarnya di mutasi ini kan awal terbentuknya tatanan birokrasi untuk membangun Kabupaten Cirebon ke depan. Optimis nggak ke depan kabupaten? Jangan bilang seperti ini, saya rasa akan seperti ini lagi. Nggak mungkin kalau nggak berubah. Kecuali ada tsunami lah ya, tanda kutip, kita nggak ngerti, ya kan? Ya kalau kayak gini terus. Saya pribadi pesimis, berarti kepala daerah ini tutup mata dan tutup telinga. Gitu ya. Iya, harus dicek gitu. Tapi ya jangan jadi kepala daerah juga loh, bahkan ada wakilnya. Tapi kepala daerah juga tetap disalahkan ya, tetap tanggung jawab ya. Kan tanda tangan beliau. Sekarang ada isu saya tidak paraf. Itu mah urusan internal eksekutif. Paraf apa tidaknya, ya nggak? Kan saya baca di koran tuh. Tapi kalau kepala BKD, oh ya Pak Iis waktu itu kan ikut asesmen ya, jadi tidak punya hak untuk para tantangan itu kan, nggak punya hak ya. Makanya kan saya baca di koran baca di koran Pak Sekda ya, saya baca di koran bahwa Sekda tidak paraf. Ya itu mah bukan sebagai dia seolah melarikan diri, yang dia pansel je. Paraf tidak cuma urusan administrasi. Kalau melihat kinerja Pak Sekda, mohon maaf Pak Sekda nih, Mbak Siska gimana sih melihat pasca dia jadi zamannya Sunjaya terus diperiksa KPK, katanya kan masih ketakutan, trauma. Terus kinerja juga sekarang gimana menurut Mbak Siska ini? Kok kayaknya sulit banget ya untuk ditanya kita sebagai orang-orang jurnalis untuk nanya sesuatu juga pernah mau ngomong. Ini gimana? Waktu masalah Tikor ngomong nggak? Nggak pernah mau. Yang kasihan Pak Imron, saya bukan ngebela Pak Imron. Iya. Udah Pak Imron mungkin nggak ngerti dengan kondisi seperti ini. Pak Sekda kan harusnya sebagai penanggung jawab, nggak pernah mau ngomong persoalan apapun di kabupaten, nggak pernah mau ngomong. Itu gimana? Harusnya Dewan juga bertindak dong. Saya nih ya Mas, jujur nih, saya WA Pak Sekda, telepon Pak Sekda nggak pernah dibahas dan nggak pernah diangkat. Saya aja nggak pernah dibahas dan nggak diangkat. Aku mah apa tuh? Apalagi gue Mbak Siska aja. Kalau nggak percaya nih ada nih, masih ada nih. Tapi gimana? Itu kan harusnya kan wakilnya Pak Bupati ya. Iya. Ya wakil di birokrasi lah. Ya maksudnya Pak Sekda, sekarang mah open lah, jadi pikiran terbuka. Kalau pusing semua pusing. Pusing lah. KPK udah berlalu udah berapa tahun? Iyalah, maksudnya beliau mendapatkan amanah sebagai Sekda tuh harus tahu resiko jabatan dia, apa yang harus dilakukan. Sekarang kalau arahan dari bupatinya aja kepala dinas itu kurang, ya Sekdanya loh bantu, namanya juga sekretaris daerah ya, bantu kepala dinas untuk menjembatani kepada bupati mengenai kebijakan. Kalau diem aja kayak gini gimana bisa jalan? Berarti birokrasi udah benar-benar terputus ya, komunikasi itu nggak pernah jalan aja sekarang. Itu sekarang kalau saya pribadi bilang itu terputus. Udah Pak Imron orang baru, iya, nggak ngerti apa-apa. Iya. Mohon maaf ya, awal nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau misalnya memang nggak ngerti apa-apa, kalau belajar dibantu sama Sekda pasti bisa. Terus saya juga lihat terkesan anak-anak buahnya juga apa ya, tidak pernah mau dengar apa yang dia katakan. Kenapa? Nggak tahu. Oh, jadi Mbak Siska jadi wawancara saya sih. Intinya saya hanya pengen tahu. Dewan kan tahu seperti itu.
Pernah ngobrol nggak sih dengan Pak Imron, Pak? Pak Imron, ini kondisi kabupaten begini sih, anak mau begini sih. Saya pernah rapat. Gimana? Rapat Komisi 4 Satgas Covid, Pak Ketua Satgas Covid kan Pak Imron. Ada bagian hukum, ada BPBD sebagai sekretaris Satgas mengenai apa? Mengenai tatap muka. Pak, tolong dong, sudah ada dari SKB 4 Menteri. Ini ada longgar sedikit nih buat kita. Tergantung daerahnya. Kalau selama zona hijau disebutkan seperti itu. Kabupaten Cirebon waktu itu zona hijaunya masih udah banyak. Sok gimana? Kita sudah ngobrol dengan Disdik, kita sudah ngobrol dengan Dewan Pendidikan, dengan masyarakat, apalah tokoh masyarakat, MKKS juga, K3S kita panggil. Sekarang tergantung Pak Bupati. Silakan kebijakan seperti apa. Ini ada bagian hukum, ada BPBD, ada Dinkes, ada Bu Eni waktu itu, ada Pak Asdullah. Sekarang mereka menunggu instruksi Bapak. Jawabannya apa? Monggo mawon. Dewan yang mengkondisikan. Saya bilang, Pak, masa kita yang manggil Forkompinda, masa kita yang manggil Kapolres, masa kita yang manggil kepala pengadilan, kepala kejaksaan, diundang dari Bapak untuk pemaparan kesiapan Disdik. Suratnya tanda tangan Bapak, bukan kami. Tapi saya bukan kepada Pak Imron, harusnya Pak Sekda yang bicara kalau seperti itu. Kenapa Pak Sekda nggak mau ngomong? Diem aja. Nah, jangan-jangan Pak Sekdanya hadir nggak ya waktu itu? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada. Yang sore-sore itu di atas. Sore-sore di Iya. atas. Kalau nggak salah ada. Tapi nggak tahu juga saya. Biasanya Pak Sekda nggak ada. Kalau ada Pak Imron biasanya nggak dia. Dia lebih senang kalau ada bupati. Yang kedua itu kita pernah bahas masalah BPNT. Nah, BPNT mah Pak Sekda datang. Kayaknya kalau kemarin pendidikan dia nggak datang. Terus akhirnya ya sayanya. Mbak, kalau masalah BPNT etis nggak sih? Setiap ada masalah bupati selalu bicara. Harusnya Pak Sekda dong. Ya Sekda lah sebagai ketua tikor dia aja. Ya betul. Padahal dia bisa mengkondisikan tikor-tikor di setiap kecamatan. Seperti apa pengawasannya, seperti apa, ini kayak di bola liar. Iya benar. Dan siapapun bupati yang terkesan bertanggung jawab segala-galanya kan. Iya, maksud saya ini bupati lama-lama bisa apa, bendera putih begini terus. Nyerah. Tapi enggak, kalau Pak Imron kuat ya. Kuat lah, dia wiridnya kuat. Mudah-mudahan. Mas Siska, makasih banyak. Ya, satu lagi dong, terakhir statement. Yang mana tuh? Boleh tuh. Ini kepala daerah. Kalaupun tidak ada ketegasan, hanya bersifat diam, hanya bersifat monggo mawon, bukan berarti dia lepas dari kezoliman dan tanggung jawab. Dengan diamnya kepala daerah melihat kondisi Kabupaten Cirebon sama saja dengan zolim, Pak. Zolim Bapak tuh. Jadi Pak Imron harus tegas dong. Harus tegas dong, dia Pak diam. Imron, tegas Pak Imron. Pak Imron tegas tuh Pak Imron. Iya, kita apalagi kan, ada sampingnya, ada lagi ada buah bu. Sebenarnya bukan benci kan, Mbak? Bukan. Ini hanya masukan aja. Masukan ya. Kita sebagai anggota dewan hanya memberikan masukan, rekomendasi, pendapat kita. Yang kalau ya harusnya juga diterima dong. Kalau selama itu harus terima. Emang di jalan yang benar. Gitu. Jadi dengan diamnya Pak Imron, dengan tidak tegasnya Pak Imron, bukan berarti kita menyakiti seseorang dengan perkataan, dengan perbuatan, itu zolim jelas. Tapi dengan diamnya seseorang, apalagi pimpinan daerah, ya melihat kondisi seperti ini diam sama dia zolim. Ya coba tanya ke Pak Ustadz. Saya Ustadz, Mbak. Udah, makasih banyak Pak Siska. Cukup. Makasih banyak, cukup. Ya. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.